Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3. Saya Siti Awasi Ukumala dan teman saya yaitu Novit Tamara Cahyaning Nias. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang fikih ibadah dan toharoh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih, nadlafah, suci, atau nazahah, atau terbebas dari kotoran atau danas. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat seperti wudhu, mandi besar, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis. Menurut syara, toharoh adalah suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syara atau menghilangkan najis. Yang dengannya dapat dilakukan dengan mandi dan juga tayamum. Maka dapat disimpulkan bahwa toharoh merupakan menyucikan dan membersihkan diri dari najis dan juga hadas sebagai salah satu syarat untuk melakukan ibadah yang dapat dilakukan dengan berwudu, mandi, tayamum dengan alat yang digunakan yaitu air, debu, ataupun batu. Di slide ini ada sarana-sarana yang dapat digunakan untuk bertaharah. Yang pertama itu ada air. Nah, air di sini juga dibagi menjadi beberapa macam, yakni ada 4 macam. Yang pertama yaitu adalah air mutlak. Air ini merupakan air suci yang menyucikan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah air yang masih murni, baik sifat, bau maupun rasanya dapat dikatakan sebagai air yang benar-benar bebas dari kotoran ataupun kuman, seperti itu. Dalam hukum fikih, air tersebut disebut dengan air suci yang menyucikan. Artinya, air tersebut halal diminum dan dapat untuk dipakai menghilangkan najis, baik najis mukhaffafah maupun mutawassithah maupun mughaladhah. Yang termasuk dalam kategori air mutlak ini itu seperti air hujan, air laut, air sungai, salju yang sudah mencair. Nah, itu disebut dengan air mutlak. Yang kedua itu air musyamas, adalah air yang terjemur sinar matahari. Hukumnya sunnah menyucikan pada benda lain, akan tetapi makruh menggunakannya. Menurut fikih Islam, menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat logam yang terbuat dari seng atau tembaga, baja, aluminium tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat. Yang ketiga, air mustakmal, yakni air yang sudah dipakai. Artinya, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Hukumnya tidak dapat menyucikan dari hadas ataupun najis kecuali lebih dari 2 kulah. Air mughayyar, yakni air mutlak yang sudah berubah salah satunya dari misalnya baunya sudah berubah ataupun rasa dan warnanya itu sudah berubah. Perubahan tersebut terkadang berubah karena tercampur dengan benda suci dan terkadang tercampur dengan benda najis. Apabila air itu berubah karena benda najis, maka menjadi air mutanajis. Dan apabila bercampur dengan benda suci, maka perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni berubah dengan sebab tempatnya seperti air yang mengalir, seperti itu. Hukum air mutaghayyir ini adalah suci menyucikan, tetapi kalau perubahan itu sudah menjadi sangat kotor, maka hukumnya tidak menyucikan lagi. Selain air, ada beberapa benda yang bisa digunakan untuk bertoharoh. Yang pertama itu ada tanah atau debu. Nah,
Tanah atau debu ini juga sebagai pengganti mandi atau wudhu apabila dalam keadaan darurat ketika manusia tidak bisa menemukan air, yakni dengan cara bertayamum. Yang kedua itu ada bisa menggunakan benda keras atau juga menggunakan batu. Menggunakan benda keras itu sama hukumnya kayak menggunakan batu, kecuali benda keras yang asalnya dari kotoran binatang atau manusia itu tidak bisa. Nah, ketika menggunakan benda keras atau batu itu namanya istinja, yaitu menyucikan kotoran atau najis. Bisa diambil kesimpulan bahwa sarana yang dapat digunakan untuk bertoharoh yang diprioritaskan atau diutamakan itu menggunakan air, tapi bisa dikecualikan apabila umat Muslim mengalami suatu keadaan jika mereka berada dalam kondisi yang tidak bisa menemukan air, atau ketika mereka tidak bisa menggunakan air karena adanya gangguan kesehatan atau sakit, mereka bisa menggunakan batu ataupun tanah atau debu, seperti itu. Berikut ini ada macam-macam bentuk taharoh. Taharoh atau bersuci menurut pembagiannya itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu bersuci lahiriah. Taharoh atau bersuci yang bersifat lahiriah ini itu membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang kita diami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Ini sesuai dengan Quran surah Al-Muddatsir ayat 4. Nah, yang kedua itu ada bersuci batiniah atau toharoh batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa atau perbuatan maksiat seperti dengki, takabur, sombong. Cara membersihkannya itu dengan taubatan nasuha, taubatan yang bersungguh-sungguh, yakni memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Macam-macam toharoh ini ada 3. Toharoh dengan hadas, toharoh dengan najis, dan istinja. Nah, yang pertama, toharoh dengan hadas maksudnya itu adalah toharoh memakai air atau tanah, atau salah satunya tadi air atau tanah, menurut sifat yang disyaratkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Ada 2 macam, yakni toharoh dari hadas besar dan toharoh dari hadas kecil. Toharoh dari hadas besar seperti jima, keluar mani, haid, dan nifas atau wiladah. Cara mengangkat hadas besar dengan mandi atau dengan bertayamum apabila tidak ada air atau dalam keadaan sakit parah yang tidak bisa menggunakan air. Nah, yang kedua itu ada toharoh dari hadas kecil, yaitu dengan cara mengangkat hadas kecil dengan berwudu atau bertayamum. Ketika umat muslim tidak bisa menggunakan air karena suatu keadaan tertentu. Yang kedua itu ada toharoh dengan najis. Najasah atau najis menurut bahasa ialah kotoran atau lawan suci menurut syara yang membatalkan sholat seperti kotoran manusia dan kemih. Najis berarti sesuatu yang tidak suci dapat menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah. Terdapat berbagai macam najis seperti bangkai, darah, nanah, kotoran, muntah, benda cair yang memabukkan, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis najis dapat diklasifikasikan menjadi najasah mukhaffafah, najasah mutawassithah, najasah mughaladah. Dan yang ketiga itu ada istinja. Istinja itu apa? Istinja adalah bersuci dengan air atau yang lainnya untuk membersihkan najis yang berupa kotoran yang ada atau menempel pada tempat keluarnya kotoran tersebut, kubul ataupun dubur, seperti berak atau kencing. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur adalah sesuatu yang dianggap kotor dan wajib dibersihkan atau dihilangkan dengan menggunakan air atau yang lainnya. Seperti itu.
Ada beberapa macam bersuci atau toharoh. Yang pertama itu adalah mandi wajib atau janabat, dapat diartikan sebagai proses penyucian diri seseorang dari hadas besar yang menempel, baik terlihat ataupun tidak terlihat, di badan dengan cara menggunakan atau menyiramkan air yang suci, lagi menyucikan ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua itu ada wudhu. Menurut istilah, wudhu itu apa? Wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu, seperti wajah, dua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan menggunakan air dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil atau hal-hal yang dapat menghalangi seorang muslim melaksanakan ibadah, sholat, ataupun ibadah lainnya. Yang terakhir itu adalah tayamum. Menurut bahasa, kata tayamum itu berarti sengaja, sedangkan menurut istilah syariat, tayamum berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara sengaja menggunakan debu yang bersih dan suci untuk mengusap wajah dan tangan dibarengi niat menghilangkan hadas bagi orang yang tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakannya karena berada dalam suatu keadaan tertentu. Permasalahan toharoh. Dewasa ini seringkali umat Islam mengabaikan jenis air yang digunakan untuk bersuci. Selama air itu terlihat bersih, maka digunakan untuk bersuci. Padahal tidak semua air bersih itu bisa mensucikan. Berikut ini 4 macam jenis air yang terdapat dalam kitab fikih. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudu dan juga mandi janabah. Air suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa, atau air-air lainnya. Namun belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudu ataupun mandi. Maka ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Namun setiap air yang mensucikan pasti air yang suci hukumnya. Di antara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan juga mensucikan ini antara lain adalah air hujan, salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau mata air, dan air sungai. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Maksudnya adalah air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa bekas air mandi janabah, di mana air itu kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Untuk hukumnya ada pendapat dari 4 ulama yang menyatakan, yang pertama dari ulama Al-Hanafiyah menyatakan bahwa air mustakmal ini hukumnya suci, tidak najis, tetapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu atau mandi. Jadi hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Lalu yang kedua adalah ulama Al-Malikiyah. Menurut beliau, air mustakmal ini adalah suci dan juga mensucikan, kebalikan dari ulama Al-Hanafiyah. Lalu yang ketiga adalah ulama As-Syafi'iyah. Menurut beliau, air mustakmal ini hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk mencuci najis karena statusnya suci tapi tidak mensucikan. Tetapi air yang digunakan untuk bersuci tapi tidak untuk tujuan ibadah, maka air ini hukumnya tetap suci. Tapi kalau air ini digunakan untuk tujuan ibadah seperti mencuci tangan, tapi mencuci tangan ini adalah bagian dari berwudu, maka air itu hukumnya adalah mustakmal, yaitu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Lalu yang terakhir adalah ulama Al-Hanabilah. Menurut ulama Al-Hanabilah ini sama dengan ulama Asy-Syafi'iyah, di mana menurut beliau air mustakmal itu adalah suci tapi tidak mensucikan. Tapi sama, jika digunakan untuk tujuan beribadah maka hukumnya adalah air mustakmal, tapi jika tidak digunakan untuk beribadah hukumnya tidak. Yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang yang suci. Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis.
Hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan juga lainnya. Hukumnya tetap bisa untuk bersuci. Lalu yang terakhir atau keempat adalah air yang tercampur dengan barang yang najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum. Yang pertama, bila berubah rasa, warna, atau aromanya. Bila berubah rasa, warna, atau aromanya, ketika sejumlah air itu terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu menjadi najis juga. Dan yang kedua adalah bila tidak berubah rasa, warna, atau aromanya. Sebaliknya, bila ketiga kriteria di atas itu tidak berubah, maka hukum air itu pun suci dan juga mensucikan. Tapi jika tidak berubah rasa, warna, atau aromanya.